guys, perkenalkan saya Dimas Baktiar dari SMA Negeri 2 Brebes kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan negara kita Indonesia tercinta pada saat setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, sebelum pembahasannya saya akan menjelaskan dulu nih apa itu demokrasi. Jadi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, jadi sekarang ini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi liberal, tepatnya pada tahun 1950 sampai 1959. Karena demokrasi itu adalah demokrasi awal kemerdekaan Indonesia, atau bisa dikatakan demokrasi yang paling berkenan lah, intinya begitu. Nah, pelaksanaan demokrasi liberal ini berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 pada tanggal 3 November 1945. Nah guys, setelah kita tahu demokrasi, selanjutnya saya akan menjelaskan nih demokrasi sistem pemerintahan negara kita pada masa awal kemerdekaan dan pada masa demokrasi liberal. Jadi pada masa demokrasi awal kemerdekaan itu ada perubahan nih dari sistem yang mulanya sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu perubahan dari fungsi KNIP yang mulanya tugasnya itu cuma membantu presiden, tetapi beralih fungsi menjadi fungsi legislatif. Yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota yang mulanya di Jakarta menjadi di Yogyakarta. Sedangkan pada masa demokrasi liberal itu sistem pemerintahannya itu menganut 7 kabinet ya. Jadi pada saat itu telah terjadi 7 pergantian kabinet. Nah, pada masa itu juga tugas presiden itu cuman sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya yaitu kabinet yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Sekedar tambahan ya, jadi dalam sistem pemerintahan parlementer atau demokrasi liberal dulu, kabinet-kabinet yang disusun itu berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian. Jadi sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh wakil-wakil partai. Nah, pada saat demokrasi liberal itu telah terjadi 7 pergantian kabinet. Kabinet yang pertama adalah kabinet Natsir. Kabinet yang kedua adalah kabinet Sukiman. Kabinet ketiga adalah kabinet Wilopo. Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastrowijoyo pertama. Kabinet kelima adalah kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet yang ke-6 adalah kabinet Ali Sastrowijoyo yang kedua, dan yang terakhir adalah kabinet Juanda. Nah, setelah saya menjelaskan sistem pemerintahan, saya akan menjelaskan lagi nih sistem kepartaian negara kita dulu pada saat awal kemerdekaan dan pada saat demokrasi liberal. Jadi pada saat awal kemerdekaan itu negara kita itu membentuk Partai Negara Indonesia. Presiden Soekarno itu berusaha menetapkan Partai Negara Indonesia ini sebagai partai negara kita. Tetapi negara kita ini malah membatalkan rencana penetapan PNI Partai Negara Indonesia sebagai partainya negara pada tanggal 31 Agustus 1945. Dan malah wakil presiden kita Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik pada 3 November 1945. Sedangkan pada saat demokrasi liberal, negara kita menetapkan sistem multipartai.
Nah, jadi partai politik saling bersaing nih, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang kekuasaan penuh dalam kabinetnya bisa dijatuhkan oleh partai politik yang lebih kuat dan menyebabkan saling terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal ini. Setelah itu saya akan menjelaskan nih demokrasi liberal yang pernah terjadi 7 kali pergantian kabinet pada masa itu. Nah, kabinet yang pertama yang dibentuk adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah Republik Indonesia Serikat dan diganti sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Kabinet Natsir ini berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, tepatnya pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Dan pada masa itu, pada tanggal 22 Agustus 1950 itu, Presiden Soekarno menetapkan dan mengangkat Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai formatur atau ketua dari Kabinet Natsir ini. Nah, jadi Natsir itu berambisi kabinet yang dipimpinnya itu harus bersifat nasionalis. Tetapi kabinet ini mengalami kegagalan karena kan memang pada saat itu terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi di dalam kabinet ini. Jadi kabinet Natsir ini bukan cuma dari partai Masyumi tetapi juga dari koalisi berbagai partai. Contohnya seperti partai PNI. Nah, kabinet Natsir ini berakhir pada tanggal 21 Maret 1951. Pada tanggal 22 Januari tepatnya 1951, Partai Negara Indonesia ini mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantikannya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Setelah kabinet Natsir jatuh, digantikan dengan kabinet Sukiman yang berlangsung kurang lebih selama 1 tahun juga, tepatnya pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Jadi kabinet Sukiman ini merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan PNI dan diketuai oleh Dr. Sukiman Wiryasonjoyo dari Masyumi yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Jadi tugas dari Kabinet Sukiman ini yaitu menjamin keamanan dan ketentraman rakyat serta mempercepat persiapan pemilu dan memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Kabinet Sukiman ini jatuh pada tahun 1952 karena memang banyak hal yang ditentang oleh parlementer dari Partai Masyumi dan Partai PNI. Dan penyebab utamanya yaitu ada pendapat bahwa Indonesia pada saat Kabinet Sukiman ini melanggar politik bebas aktif dan lebih mengarah ke blok barat. Setelah Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman jatuh, yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo ini berdiri atau berlangsung kurang lebih selama 1 tahun juga, tepatnya pada 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo ini memang ditugaskan untuk menjalankan persiapan pemilihan anggota parlementer dan anggota konstituante. Namun tugas ini itu tidak dijalankan dengan semestinya karena dalam menjalankan pemerintahannya Kabinet Wilopo ini menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu krisis ekonomi, gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, setelah jatuhnya Wilopo, kabinet keempat yang dibentuk oleh Republik Indonesia adalah Kabinet Ali Sastrowijoyo I.
Jadi kabinet ini itu berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, tepatnya pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Ada banyak prestasi yang dicapai oleh Kabinet Ali Sastrowijoyo satu ini. Yang pertama yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika KAA. Yang kedua itu membentuk panitia pemilihan umum. Yang ketiga itu membatalkan hasil konferensi meja bundar yang berkaitan dengan hutang Indonesia dengan Belanda. Nah, tapi kabinet ini tuh mengalami permasalahan. Masalah yang pertama yaitu terjadinya pemberontakan DITII pada masa itu dan terjadinya pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan terjadi lagi pemberontakan di Aceh yaitu Daud Beruh. Nah, jadi kabinet Ali Sastrowijoyo ini jatuh karena telah terjadi pergantian pemimpin di TNI AD yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Nah, setelah terjadi 4 kali pergantian kabinet, ada lagi nih kabinet yang dibentuk, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap setelah kabinet Ali Sastrowijoyo jatuh. Jadi kabinet ini berlangsung kurang lebih selama 1 tahun, yaitu 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Apa sih prestasi dari kabinet Burhanuddin Harahap ini? Yaitu kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia, tepatnya pada tahun 1955. Tepatnya pada 29 September 1955 itu untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan pemilu ini menandai berakhirnya tugas kabinet ini. Jadi pada tanggal 3 Maret 1956 kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Setelah kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno, kabinet yang keenam yang dibentuk yaitu kabinet Ali Sastrowijoyo kedua. Kabinet Ali Sastrowijoyo yang kedua itu berbeda ya dengan kabinet Ali Sastrowijoyo yang pertama. Tetapi perbedaan itu hanyalah sedikit yang ada, dan untuk pemimpinnya masih sama, yaitu Ali Sastrowijoyo. Kabinet ini berlangsung kurang lebih selama 1 tahun juga, tepatnya pada 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Apa sih prestasi dan program kerja kabinet Ali Sastrowijoyo ini? Yang pertama yaitu kabinet ini berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia dan melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika, serta kabinet ini mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, serta kabinet ini itu berhasil nih untuk menyehatkan perimbangan keuangan negara dan melaksanakan pembatalan hasil KMB. Nah, setelah kabinet Ali Sastrowijoyo demisioner atau mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno, kabinet setelah Ali Sastrowijoyo II yaitu kabinet Juanda. Kabinet ini berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, tepatnya pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Jadi kabinet Juanda ini dikenal juga dengan kabinet second atau kabinet yang tidak diisi oleh orang-orang dari partai-partai tertentu, namun diisi oleh orang-orang yang memang berbakat atau ahli di bidangnya. Jadi kabinet ini ada 5 program, yaitu Pancakarya. Program yang pertama yaitu membentuk Dewan Nasional.
Program yang kedua yaitu mempergiat atau mempercepat pembangunan nasional karena memang pada saat itu pembangunannya belum rata. Yang ketiga yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB Komisi Meja Bundar. Yang terakhir yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat. Prestasi besar dari Kabinet Juanda yaitu kabinet ini berhasil menentukan batas kontinental wilayah laut Indonesia pada saat sidang Juanda atau deklarasi Juanda. Setelah saya tadi menjelaskan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan kabinet-kabinet yang pernah terjadi perubahan selama 7 kali, setelah itu saya akan menjelaskan pemilihan umum pada masa itu, pada masa tepatnya 31 Mei 1954. Pemerintahan membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh Hadikusumo dan Rustam Sultan Palindin sebagai wakilnya. Nah, PPI ini menetapkan pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Nah, partai pemenang pemilu pada tahun itu secara berturut-turut. Yang pertama yaitu ada Partai Nasional Indonesia. Yang kedua ada Partai Masyumi, dan yang ketiga ada Partai Nahdlatul Ulama, dan yang keempat adalah Partai PKI. Nah, setelah saya tadi sudah menjelaskan sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kabinet-kabinet, serta yang lainnya yang berbau politik, setelah itu ini saya akan menjelaskan masalah ekonomi pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Masalah ekonomi yang pertama yang dirasakan oleh negara kita yaitu terjadinya hiperinflasi. Yang kedua, blokade ekonomi oleh Belanda. Yang ketiga yaitu kekosongan kas negara. Jadi terjadinya inflasi ini Indonesia itu bersolusi, yaitu menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI, dan membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI. Untuk masalah yang kedua yaitu blokade ekonomi oleh Belanda. Solusi yang diterapkan Indonesia yaitu melalui operasi Pobda dan APWI, diplomasi ke India, membentuk Banking atau Trading Corporation atau BTC, dan membentuk Indonesia Office Indov, serta membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri KPULN. Dan masalah yang ketiga, kekosongan kas negara. Indonesia menerapkan solusi yaitu menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk Planning Board Badan Perancang Ekonomi, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Solusi lain dari masalah ekonomi yang dirasakan Indonesia pada masa itu yaitu pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Jadi pemikiran ekonomi nasional yaitu mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sedangkan sistem ekonomi liberal adalah melaksanakan industrialisasi dengan peningkatan produksi dalam negeri, perbaikan pangan, sarana prasarana, serta penanaman modal asing. Dan pemikiran ekonomi nasional yaitu ditandai dengan adanya gerakan Benteng, gerakan Gooding Syafruddin, nasionalisasi perubahan asing, dan sistem ekonomi Alibaba. Sedangkan untuk sistem ekonomi liberal ini ditandai dengan adanya perundingan finansial ekonomi, Biro Perancang Nasional, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, untuk menangani masalah ekonomi pada masa itu kan adanya gerakan Benteng. Jadi gerakan Benteng itu mempunyai program, yaitu memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Digagas oleh siapa sih ini? Jadi gerakan benteng ini digagas oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau bapaknya dari Prabowo Subianto. Dan kendala pada gerakan benteng ini yaitu pemberian lisensi impor disalahgunakan serta mendaftarkan perusahaan milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama pengusaha pribumi. Jadi pada saat itu terjadi kecurangan ya dari pihak dalam gerakan benteng ini. Setelah adanya gerakan benteng, munculnya Biro Perancang Nasional. Jadi Biro Perancang Nasional ini dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastrowijojo II dan tugasnya itu untuk merancang pembangunan jangka pendek. Diketuai oleh Juanda Kartawijaya dan mengalami kegagalan karena memang pada masa kinerjanya kabinet ini yang singkat dan terjadi ketidakstabilan politik. Setelah masalah ekonomi pada masa awal kemerdekaan, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal ini ada dua, yaitu permasalahan ekonomi jangka pendek dan permasalahan ekonomi jangka panjang. Permasalahan jangka pendeknya yaitu pemerintah harus bertindak cepat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup di negara kita ini. Dan permasalahan jangka panjangnya yaitu pertumbuhan atau pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduknya juga sangat rendah. Bagaimana sih solusi pemerintah terkait permasalahan ekonomi ini? Jadi pemerintah itu membentuk gerakan Gunting Syafruddin yang digagas oleh Syafruddin Prawinegara. Kebijakan ini yaitu bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran negara sekitar 5,1 miliar. Dan kebijakan ini itu berhasil untuk memotong nilai Senering yang bernilai setengah dari defisit anggaran negara kita pada masa itu. Dan solusi yang kedua yaitu nasionalisasi perusahaan asing. Jadi nasionalisasi ini terjadi sejak tahun 1957. Kebijakan ini merupakan tindakan nyata untuk pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau diterapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Contoh perusahaan yang dinasionalisasikan yaitu Kointik Packard Match atau PT Pelni dan Koinklich Indische Luchtvaart Maatschappij atau yang diubah menjadi Garuda Indonesia Airways. Yang ketiga yaitu Dejavas Bank atau yang berubah menjadi Bank Indonesia. Kemudian solusi lain yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Jadi kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara yaitu pembiayaan RPLT diperkiraan mencapai sekitar 12, miliar dan disetujui oleh DPR pada 11 November 1958. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti halnya tadi sudah saya sampaikan mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kabinet-kabinet yang telah terjadi pergantian selama 7 kali pada saat demokrasi liberal dan permasalahan ekonomi pada saat demokrasi liberal dan awal kemerdekaan negara Indonesia kita. Salam jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Nah, mohon maaf jika saya terjadi salah pengucapan atau salah dalam penyampaian materi. Karena saya sendiri, saya masih belajar, saya berstatus sebagai pelajar. Mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.